Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Winarti. Saya sebagai tim pengajar di SMP Negeri 2 Trawas. Tempat tinggal saya di Mojokerto, tepatnya di Kecamatan Pungging, Kalipuro. Dalam pengenalan lingkungan sekolah ini, saya akan membahas tentang etika pergaulan, khususnya etika pergaulan yang ada di SMP 2 Trawas, khusus lagi anak-anak SMP Negeri 2 Trawas. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian dari etika itu sendiri ya. Jadi kita harus tahu apakah etika itu. Etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita harus selalu berpegang teguh pada etika dan keadaan dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik itu norma agama. Misalnya kita sebagai orang Islam harus tahu apa-apa yang ada di agama Islam, norma-norma apa yang ada di agama Islam, etika-etika apa yang ada di agama Islam. Demikian pula kita kalau agamanya Kristen, kita juga harus tahu aturan-aturan apa yang ada di agama Kristen dan lain sebagainya. Tentu setiap agama berbeda-beda etika dan aturan-aturannya. Agama apa yang kita peluk, kita harus tahu betul-betul. Kalaupun kita tidak tahu, kita harus mau mencari tahu alias belajar. Ada lagi yaitu norma kesopanan. Sebagai bagian dari masyarakat, kita harus paham, kita harus tahu apa-apa yang ada dalam masyarakat. Batas-batas kesopanannya. Mana yang dianggap sopan, mana yang dianggap tidak sopan, kita harus paham ya. Terutama kita sebagai siswa dari SMP Negeri 2 Trawas harus betul-betul tahu batas-batas kesopanan di lingkungan kita, dimanapun kita berada. Selanjutnya yaitu norma adat. Tentu setiap masyarakat, setiap daerah, setiap suku bangsa memiliki adat yang berbeda-beda. Di mana kita tinggal, kita harus pahami adat apa yang berlaku di situ, karena bisa jadi adat di satu daerah dengan daerah lain itu berbeda-beda. Jangan sampai kita menjadi salah karena kita tidak tahu tentang adat yang berlaku di masyarakat itu. Selanjutnya yaitu tentang hukum. Kita bahas di sini yaitu hukum negara. Kita sebagai bagian dari rakyat Indonesia, kita harus tahu bahwa negara kita adalah negara hukum. Apapun yang ada di masyarakat kita, apapun yang ada di negara kita, itu sudah termaktub dalam hukum negara kita. Yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar, itu pasti. Yang kedua adalah undang-undang yang diatur oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten. Terkecil yaitu pemerintah di daerah kita masing-masing, di desa. Kita harus paham. Karena kalau sampai norma hukum ini kita langgar, sanksinya jelas ya. Negara kita mempunyai perangkat penegak hukum yang jelas. Ada hakim, ada polisi, dan lain sebagainya. Selain etika, kita juga mengenal dengan istilah tata krama. Apa pengertian dari istilah tata krama itu? Tata krama yaitu aturan kehidupan yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Jadi tata krama ini mengatur kehidupan kita dengan manusia yang lain, mengatur hubungan kita dengan manusia yang lain. Bagaimana aturan-aturan agar kita tidak saling menyakiti dengan manusia-manusia yang lain. Dan tata krama pergaulan ini sangat berkaitan erat dengan etika. Jadi ada hubungannya antara etika dan tata krama, saling berkaitan. Mengapa etika pergaulan harus diperhatikan? Etika pergaulan sangat penting bagi kita.
Sehingga etika ini harus diperhatikan dalam pergaulan. Di antaranya yaitu karena manusia dituntut untuk saling berhubungan, mengenal dan membantu. Kita tahu manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita selalu dituntut untuk berhubungan dengan orang lain. Maka diperlukan etika pergaulan dalam hidup kita sehari-hari. Yang kedua, agar tingkah laku kita diterima dan disenangi oleh siapa saja yang bergaul dengan kita. Karena kita tahu, seperti tadi kita tidak bisa hidup sendiri, maka kita butuh penerimaan orang lain terhadap kita. Agar kita bisa diterima dengan orang lain, maka etika pergaulan itu juga harus kita perhatikan sesuai dengan apa yang ada di masyarakat, apa yang berlaku di masyarakat secara umum. Dan yang ketiga, tata krama dan tingkah laku sehari-hari merupakan cermin pribadi kita sendiri. Kalau tata krama kita ini bagus, maka orang lain akan menilai kita ini orang yang baik, dan sebaliknya. Kalau tingkah laku sehari-hari kita buruk, maka orang-orang melihat kita adalah seorang pribadi yang buruk. Apa yang harus diperhatikan dalam pergaulan? Dalam pergaulan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar pergaulan kita dengan orang lain itu bisa berjalan dengan baik. Yang pertama adalah kita harus pandai-pandai untuk menempatkan diri. Ini merupakan kunci utama. Bagaimana seseorang itu tahu diri dan pandai menempatkan diri, di mana posisinya dia berada, dengan siapa dia berinteraksi. Ini yang disebut dengan pandai menempatkan diri. Yang kedua, dapat membedakan bagaimana sikap kita terhadap orang yang lebih tua, bagaimana sikap kita terhadap sebaya, dan yang lebih muda. Misalnya, orang yang lebih tua atau yang dituakan harus kita hormati. Misalnya, saya ambil contoh saja, kita dengan orang tua kita dengan bapak ibu guru kita dengan orang-orang yang dituakan di daerah tempat tinggal kita. Ini harus kita bisa menempatkan diri, kita bisa tahu dengan siapa kita bicara, dengan siapa kita bergaul. Inilah yang dinamakan dengan menghormati orang yang lebih tua. Ada lagi, misalnya orang sebaya harus kita hargai. Dengan teman pergaulan, dengan teman seumuran, dengan teman sebaya, tentu sikap kita berbeda dengan yang pertama tadi, orang tua atau orang yang dituakan. Walaupun dengan tetap menghargai, ya. Yang ketiga, orang yang lebih muda harus kita sayangi. Agar pergaulan kita harmonis, ya, dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang sebaya, maka dengan orang yang lebih muda pun kita harus menyayangi. Bukan berarti kalau kita merasa lebih tua terus kita semena-mena, tidak, tetapi tetap kita menyayangi orang-orang yang lebih muda daripada kita, agar dalam pergaulan kita ini bisa berjalan dengan harmonis. Pembahasan kita selanjutnya yaitu di mana dan kapan kita harus beretika. Kita harus beretika di mana saja kita berada, dan kapanpun kita berada itu harus beretika. Yang pertama adalah di sekolah. Di sekolah ini kita punya aturan-aturan khusus maupun aturan-aturan umum yang berlaku dalam sebuah sekolah, dan itu harus kita taati. Kalau kita tidak taati, maka pastinya ada sanksi-sanksi yang harus kita jalani. Yang kedua, di masyarakat. Di masyarakat pun juga seperti itu. Di masyarakat ada aturan-aturan khusus dan aturan-aturan umum, di mana kedua aturan-aturan itu mengikat kita dan kita harus mentaatinya. Dan ada juga lagi
Di mana kita harus beretika, yaitu di dalam rumah. Di dalam rumah pun kita harus beretika. Ada kedua orang tua kita, ada kakak kita, adik kita, dan semua anggota dalam rumah itu harus memiliki etika yang bagus. Intinya, di setiap kita berada, kapanpun kita berada, itu harus punya etika, baik itu di sekolah, di masyarakat, atau contoh sopan santun dalam pergaulan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pergaulan, yaitu etika, tata krama, dan sopan santun. Dalam hal apa saja kita harus bersopan santun? Yang pertama, tentunya jika kita berbicara, kita harus tahu mana kata-kata yang baik, pandai memilih kata-kata yang baik, itu dikatakan dengan sopan santun berbicara. Berkenalan kita harus dengan sikap yang baik, dengan tata krama yang baik, agar orang yang kita ajak berkenalan juga memiliki image yang baik terhadap kita. Dalam hal menelpon seseorang, tentu kita juga harus memiliki sopan santun dan tata krama. Karena jika itu tidak kita lakukan, maka apa yang akan kita sampaikan bisa menjadi sesuatu yang salah, ya, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dalam hal menegur juga seperti itu. Dalam hal menegur ada kaidah-kaidah yang harus kita lakukan, ada intonasi-intonasi yang harus kita pahami betul. Bagaimana cara kita menegur seseorang agar tetap kelihatan baik, agar tetap orang yang kita tegur itu tidak merasa sakit hati ataupun kecewa dengan kita, ya. Lebih-lebih orang itu merasa kita tidak menghargainya, ya. Yang selanjutnya yaitu dalam hal memberi hormat kepada seseorang pun ada kaidah-kaidah yang harus kita lakukan, ada kesopanan-kesopanan yang harus kita lakukan. Dalam hal bertamu, apalagi jika kita bertamu ke rumah seseorang, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Misalnya, waktunya, cocok apa enggak waktu kita bertamu. Cara berpakaian kita, ya. Cara berpakaian kita saat kita bertamu, saat kita menerima tamu, itu pun harus kita perhatikan betul. Saat pergi ke sekolah, saat keluar rumah, saat ada di rumah, itu pun harus kita pilah-pilah dan harus kita pahami betul. Kita sesuaikan, ya. Dan terakhir adalah dalam hal surat menyurat. Surat menyurat ini pun ada kaidah-kaidah yang harus kita lakukan, ada kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan, dan inilah yang dinamakan dengan sopan santun. Demikianlah contoh sopan santun dalam pergaulan kita sehari-hari. Dasar-dasar etika. Di dalam etika ada dasar-dasarnya. Yang pertama, bersikap sopan dan ramah kepada siapa saja. Jadi kita harus bersikap baik, kita harus bersikap sopan kepada siapa saja, baik itu orang yang lebih tua, yang lebih muda, ataupun orang sebaya dengan kita. Yang kedua, memberi perhatian kepada orang lain, terutama dengan orang yang kita ajak bicara. Seharusnya kita tidak memalingkan muka, kita memberi perhatian fokus kepada orang yang kita ajak bicara, kepada orang lain. Yang ketiga, berusaha selalu menjaga perasaan orang lain. Kalau kita ingin dihormati, maka kita harus menghormati orang lain. Kalau kita ingin dihargai, maka kita harus menghargai orang lain. Posisikan orang lain juga ingin dihargai, dihormati seperti halnya kita. Karena setiap manusia selalu ingin dihargai perasaannya, sehingga kita juga harus berusaha selalu menjaga perasaan orang lain. Yang keempat, bersikap ingin membantu. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain, kita lakukan. Apa yang bisa kita bantu untuk orang lain, kita bantu. Agar kita bila memerlukan orang lain, kita juga dapat bantuan, maka kita harus bersikap ingin membantu kepada orang lain. Yang kelima, memiliki rasa toleransi yang tinggi. Ini sudah pasti dalam setiap pergaulan, pasti ada gesekan-gesekan,
maka kita harus memiliki rasa toleransi yang sangat tinggi kepada orang lain. Yang keenam, yaitu dapat menguasai diri, dapat mengendalikan emosi dalam situasi apapun. Jangan sampai karena kita tidak bisa mengendalikan diri, karena kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, maka kita dikatakan sebagai manusia yang tidak beretika, sehingga hubungan kita dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah manfaat etika. Kalau kita sudah membahas tadi di slide-slide sebelumnya macam-macam etika dan lain sebagainya, sekarang adalah manfaat etika. Kalau kita beretika tentu akan memiliki manfaat atau dampak yang baik sama kita. Yang pertama, yaitu membuat Anda menjadi disegani, dihormati, disenangi oleh orang lain. Dan ini sangat penting. Jika kita bisa dihormati orang lain, disegani orang lain, disenangi orang lain, maka kita harus melakukan itu dulu. Yang kedua, memudahkan hubungan baik Anda dengan orang lain, better human relation. Jadi di sini kita akan mudah bergaul dengan orang lain, hubungan kita dengan orang lain juga menjadi baik, sehingga kita sebagai makhluk sosial juga kita bisa berperan di masyarakat itu dengan baik. Yang ketiga, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Kalau kita sudah pandai menempatkan diri, kalau kita sudah bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain, maka kita akan itu semua akan memberi keyakinan pada diri sendiri dalam segala situasi yang ada kita. Menjadikan Anda dapat memelihara suasana yang baik dalam berbagai lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, baik itu lingkungan pergaulan maupun lingkungan yang ada di sekolah. Demikianlah manfaat etika yang bisa saya bahas di pertemuan kali ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya sampaikan terima kasih.